Tidak boleh ada kelompok atau golongan tertentu yang diamankan, tetapi ada kelompok atau golongan yang lain kemudian selalu menjadi sasaran tembak. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani ini tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Ya, semua sama di mata hukum. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya barang bukti yang ada. Itu kan proses penegakan hukum. Kita tentu prihatin karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit, karena itu adalah sesuatu yang bernilai untuk kemanusiaan. Tidak juga kita kesampingkan, KPK tetap taat azas terhadap azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman membocorkan aktivitas Gubernur Papua Lukas NMB saat berada di kasino. Dan memang trip perjalanan Pak Lukas ini mulai bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022, ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia. Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di AB Pura, Jayapura, Selasa siang. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Dan bikin malu menurut saya, apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin itu. Sejumlah foto dan video Gubernur Papua Lukas NMB diduga sedang bermain judi di berbagai negara dibongkar oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Lukas terlihat ditemani seorang wanita di sebuah hotel mewah. Terkait dengan Lukas NMB yang diduga bermain judi di luar negeri, MAKI telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, Singapura, dan juga di Malaysia itu misalnya Hotel Concorde Sentosa, terus tempat kasino Malaysia Genting Island, dan kemudian di Filipina adalah Soler Resort and Casino Entertainment. Kami punya videonya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan pihaknya berpacu pada tim medis terkait pemeriksaan terhadap Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Hal ini adalah menjawab keprihatinan sang Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono terhadap kesehatan Lukas NMB. Tentu yang dapat menyatakan kesehatan seseorang adalah tim medis, dan hal ini yang jadi pegangan KPK. Kata juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan 12 Januari. Dirinya menegaskan tim medis menyatakan kalau Lukas dapat menjalani pemeriksaan dalam rangka penyelesaian proses hukumnya. Ali mengatakan pihaknya mematuhi segala proses hukum yang ada. Artinya tidak mungkin lembaga anti rasuah ini seenaknya memeriksa Lukas jika masih sakit. Alhasil pemeriksaan pun dilakukan hari ini. Kami patuhi segala prosedur hukum yang berlaku, ujarnya. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY turut prihatin terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK. Lukas adalah kader Partai Demokrat yang kini terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Kita tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support. Semoga yang pertama kita berharap Pak Lukas NMB ini juga senantiasa diberikan kesehatan karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit, kata AHY kepada wartawan pada 12 Januari. Putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu juga berharap Lukas NMB bisa mendapatkan haknya untuk memulihkan penyakit yang dialaminya. Saat ini KPK pun masih menghantarkan Lukas NMB di RSPAD setelah ditangkap dan langsung diterbangkan dari Papua beberapa waktu lalu. Karena itu adalah suatu yang bernilai untuk kemanusiaan, memberikan ruang untuk kita sehat. Setelah itu bisa menjalani segala hal termasuk proses hukum yang tengah dijalankan, katanya. Bukan hanya itu, Sang Ketua Umum Partai Demokrat pun Agus Harimurti Yudhoyono berharap proses hukum terhadap Gubernur Papua juga kader partainya Lukas NMB berjalan dengan baik. Artinya, kata dia, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Kita tidak perlu berspekulasi yang lain-lain. Kita berharap penegakan hukum dan keadilan di negeri ini bisa ditegakkan dengan baik. Artinya tidak tebang pilih, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat 12 Januari. Menurut AHY, sebagai negara hukum, Indonesia mesti menjalankan proses hukum berasaskan kepastian hukum. Ia berharap seluruh pihak memberikan ruang seluas-luasnya terhadap proses hukum tersebut. Di sisi lain, AHY menyebut partainya tetap mengawasi proses hukum terhadap NMB. Menurut dia tidak boleh ada kelompok atau golongan tertentu yang diamankan, namun ada juga kelompok lain yang selalu dijadikan sasaran tembak. Kita ingin sekali lagi semuanya diperlakukan secara adil di negeri kita, ujarnya. Dalam hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meyakini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki dasar menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Masalah penangkapan oleh KPK itu, saya kira KPK tentu punya bukti atau punya dasar, dan untuk itu tidak ada pengecualian. Gubernur yang lain juga bisa. Jadi, kalaupun Lukas NMB melakukan hal yang sama, tentu dia akan diperlakukan yang sama, ujar Wapres di Jakarta pada Kamis. Hal itu disampaikan oleh Wapres menanggapi wartawan terkait penangkapan Lukas NMB oleh penyidik KPK karena dugaan korupsi Selasa lalu. Ma'ruf Amin juga meminta simpatisan atau pendukung Lukas NMB harus bisa memahami serta berbesar hati atas penangkapan Lukas, sebab sistem hukum Indonesia akan berlaku kepada siapapun yang diduga melakukan tindak pidana. Nanti kan terbukti apa tidak tergantung dari hasil pemeriksaannya, ujarnya. Sementara itu, terkait pelaksanaan harian Gubernur Papua yang dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukon, Wapres memandang tidak akan menjadi masalah sebab Ridwan sudah lama menjadi sekda dan sudah pernah melakukan fungsi-fungsi PLH saat Lukas NMB sempat sakit. Sedangkan terkait pembekuan dana daerah setelah penangkapan Lukas, Wapres menyampaikan akan ada solusi yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Seperti yang dikutip dari tribunnews.com, Gubernur Papua Lukas NMB diduga menerima gratifikasi sebesar 10 miliar. Salah satu sumber gratifikasi itu berasal dari fee proyek sebesar 14% dipotong pajak. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, gratifikasi itu berasal dari berbagai pihak yang dinilai masih terkait dengan jabatannya sebagai gubernur. Berdasarkan bukti permulaan sejauh ini, gratifikasi berjumlah sekitar 10 miliar, kata Firly dalam konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. KPK menyebut uang 10 miliar tersebut di luar suap 1 miliar yang diterima Lukas NMB dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Rijatono diduga memberikan suap agar perusahaannya dimenangkan sebagai penggarap sejumlah proyek multi-years di Papua bernilai miliaran rupiah. Proyek tersebut antara lain rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar. Penataan lingkungan venue penembakan outdoor Auri dengan nilai proyek sebesar 12,9 miliar dan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. KPK menduga Rijatono telah membangun komunikasi dengan Lukas dan sejumlah pejabat di pemerintahan Provinsi Papua sebelum lelang proyek dilakukan.
Ia kemudian diduga melakukan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang agar perusahaannya dimenangkan. Selain itu, Richartono juga bersepakat dengan Lukas dan sejumlah bawahannya terkait pembagian fee 14% dari nilai proyek setelah dipotong pajak. Pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN, kata Firly. KPK pun terus mendalami informasi dan sejumlah data terkait dugaan tindak pidana korupsi Lukas, termasuk diantaranya adalah aliran dana yang diterima Lukas dan dugaan perubahan wujud uang itu menjadi sejumlah aset bernilai ekonomis. Sejauh ini KPK juga telah menggeledah 6 lokasi di Papua, Jakarta, Bogor, Tangerang, Batam, dan Sukabumi. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah aset bernilai miliaran rupiah. Melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar, kata Firly.